Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menyaksikan video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian saya. Teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Aulianisa Maya Safa dengan NIM 248820130025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis hibriditas, mimikri, dan ambivalensi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi, kajian postkolonial. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang diadakannya penelitian ini. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan realitas sosial, budaya, dan sejarah sebuah masyarakat. Sastra Indonesia dipengaruhi oleh pertemuan antara tradisi lokal dan budaya luar. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan realitas sosial, budaya, dan sejarah sebuah masyarakat. Sastra Indonesia dipengaruhi oleh pertemuan antara tradisi lokal dan budaya luar, terutama pasca kolonialisme. Penjajahan yang panjang meninggalkan dampak pada cara berpikir, pendidikan, dan identitas masyarakat Indonesia. Pada kali ini, maka dari itu, saya mengangkat teori postkolonial, terutama teori dari Homi K. Bhabha yang digunakan untuk memahami bagaimana identitas masyarakat terbentuk dalam ruang antara atau ruang ketiga antara tradisi dan juga modernitas. Novel Negeri 5 Menara dipilih untuk menggambarkan transformasi budaya, pendidikan modern, serta negosiasi identitas para tokohnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Saya mengambil 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana konsep hibriditas dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep mimikri dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana konsep ambivalensi dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Kemudian teman-teman, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengkaji hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam novel Negeri 5 Menara, serta memahami bagaimana tokoh-tokoh membentuk identitas saat budaya lokal bertemu dengan budaya dari barat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana tokoh itu bisa mempertahankan nilai-nilai tradisi sambil beradaptasi dengan nilai-nilai modernitas. Selanjutnya teman-teman, ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana cara metode ini yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu dengan membaca dan mengutip teks dari novel Negeri 5 Menara. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori-teori postkolonial, terutama teori dari K. Bhabha, serta kajian-kajian para ahli lain. Selanjutnya teman-teman, di sini ada sinopsis. Sinopsis novel Negeri 5 Menara. Novel Negeri 5 Menara ini mengangkat kisah perjalanan hidup Ali Fikri
seorang pemuda yang ambisius dari desa kecil yang berada di Sumatera Barat. Kemudian Alif Fikri ini berasal dari keluarga yang sederhana dan ia mempunyai mimpi yang sangat besar untuk menjadi seorang insinyur. Ia lulus dari sekolah menengah pertama dengan nilai yang sangat-sangat sempurna. Tetapi nilai tersebut tidak membantu ia untuk meraih impiannya. Impiannya itu terhalang oleh keterbatasan ekonomi serta minimnya akses ke perguruan tinggi. Untuk mewujudkan mimpinya, Alif memutuskan untuk melanjutkan studi di pondok pesantren, lebih tepatnya Pondok Madani, yang dimana pesantren tersebut direkomendasikan oleh ibunya. Pesantren ini merupakan sebuah pesantren modern yang terkenal dengan disiplin yang ketat, kurikulum akademik yang tinggi, serta nilai-nilai Islam yang moderat. Pesantren ini dikenal dengan adanya 5 menara yang melambangkan 5 pilar utama, yaitu ada iman, ilmu, amal, ikhlas, dan juga takwa. Perjalanan Alif tidak berhenti di sana. Perjalanan Alif tidaklah mudah. Ia harus menghadapi tantangan baik secara fisik maupun mental, seperti latihan keras, rutinitas harian yang sangat-sangat padat, serta persaingan dengan teman-teman seangkatannya. Di pesantren, Alif bertemu dengan teman-teman yang membawa dia menuju mimpinya. Alif bertemu dengan teman-teman baru yang beragam latar belakang. Salah satunya seperti ada Raja, Dulmaji, dan yang lainnya. Bersama keempat temannya, Alif belajar tentang persahabatan sejati, solidaritas, dan pentingnya kerja keras. Pada cerita ini juga menggambarkan kehidupan sehari-hari di pesantren, seperti sholat berjamaah, mengkaji kitab-kitab kuning, berolahraga, berkegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Masa studinya, Alif mengalami berbagai konflik, baik secara internal maupun eksternal. Ia berjuang melawan rasa rindu dari kampung halamannya, kemudian dia harus berjuang dari godaan-godaan dunia luar, serta tantangan akademik di pesantren. Salah satu momen penting yaitu ketika ia dan teman-temannya terlibat dalam kegiatan yang menguji integritas dan semangat mereka. Seperti adanya kompetisi-kompetisi olahraga ataupun ujian akhir seperti UAS, ujian akhir semester. Pada novel Negeri 5 Menara ini juga menyentuh tema mengenai sosial, seperti adanya perbedaan kelas, diskriminasi, dan juga pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Puncak cerita terjadi ketika Alif dan teman-temannya menghadapi ujian yang terbesar, yaitu kelulusan dan transisi ke dunia luar. Alif akhirnya berhasil lulus dan melanjutkan studi ke universitas. Tetapi pengalaman yang Alif dapatkan di pesantren telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat, kokoh terhadap imannya, serta berintegritas. Novel berakhir dengan pesan dan harapan bahwa pendidikan dan ketekunan dapat mengubah takdir seseorang. Akhirnya Alif diterima. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan postkolonial. Postkolonial ini merupakan salah satu teori yang dimana teori ini berhubungan dengan sejarah-sejarah penjajahan. Salah satu contohnya yaitu penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda kepada Indonesia. Teori postkolonial ini hadir sebagai bentuk untuk mengetahui dampak serta masalah-masalah yang terjadi terhadap negara bekas jajahan yang telah dijajah oleh bangsa kolonial. Maka dari itu, di sini saya menggunakan pendekatan postkolonial terhadap novel Negeri 5 Menara. Baik teman-teman semuanya, di sini ada hibriditas dalam teori postkolonial.
Sebelum kepada pembahasan yang lebih inti, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hibriditas, ambivalensi, dan juga mimikri. Yang pertama ada hibriditas. Hibriditas merupakan suatu perbedaan budaya yang mencampurkan budaya tersebut sehingga terjadinya ruang ketiga atau budaya ketiga. Salah satu contohnya yaitu ketika masyarakat menerima budaya dari luar, tetapi masyarakat tersebut tidak meninggalkan budaya aslinya, sehingga terciptalah budaya ketiga. Tetapi budaya ketiga ini tidak semata-mata langsung bisa dipraktikkan oleh masyarakat. Butuh proses yang sangat panjang dan juga lama supaya budaya ketiga ini dilakukan oleh masyarakat. Teman, di sini ada analisis hibriditas dalam novel Negeri Lima Menara. Dalam novel tersebut terdapat 3 hibriditas yang telah saya temukan. Yang pertama ada hibriditas bahasa, yang kedua ada hibriditas pola pikir, dan yang terakhir yaitu hibriditas budaya. Pertama itu hibriditas bahasa. Hibriditas bahasa merupakan masuknya bahasa dari barat ke timur ataupun sebaliknya. Pada novel Negeri Lima Menara telah terjadinya pencampuran bahasa, yaitu bahasa daerah dan juga bahasa asing. Contohnya pada novel tersebut, yaitu pada kalimat 3 tahun aku ikuti perintah ama belajar di madrasah sanawiyah. Kalimat di atas diucapkan oleh tokoh utama yaitu Alif dalam konteks suasana menceritakan masa lalu sebelum Alif masuk pesantren. Pada kalimat 3 tahun aku ikuti perintah belajar, kalimat tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Sementara kata amak atau ama adalah bahasa dari daerah, bahasa daerah dialek Minangkabau yang artinya itu ibu. Kemudian ada kata madrasah sanawiyah. Kata tersebut yaitu serapan dari bahasa Arab yang berarti sekolah untuk anak SMP. Ketiga bahasa ini digabungkan dalam satu kalimat sehingga menciptakan gaya bicara yang tidak murni, melainkan adanya hibriditas dari bahasa Indonesia disisipi dengan bahasa lokal dan juga bahasa asing. Sehingga kalimat tersebut lebih autentik dan kaya akan konteks budaya di dalamnya. Selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu hibriditas pola pikir. Hibriditas pola pikir merupakan proses di mana bercampurnya pola pikir kolonial dengan pola pikir lokal, sehingga menciptakan suatu pola pikir baru. Pada tokoh Alif, yaitu memadukan cara berpikir pesantren dengan berpikir modernitas dari barat. Contohnya, tidak lama kemudian aku sampai di Trafalgar Square, sebuah lapangan beton yang amat luas. Square ini dikelilingi museum berpilar tinggi, gedung opera, dan kantor-kantor berdinding kelabu, tepat di tengah kesibukan London. Kalimat di atas muncul dalam keadaan tokoh Alif sedang berada di London. Pada frasa Trafalgar Square dan lapangan beton yang amat luas serta kalimat kantor-kantor berdinding kelabu menunjukkan adanya simbol-simbol dari modernitas barat, yaitu di negara London. Sedangkan tokoh Alif ini berlatar belakang dari pesantren yang kuat akan nilai-nilai Islamnya. Kalimat di atas menunjukkan bagaimana kolonialisme budaya barat menciptakan hibriditas, yang dimana pola pikir Islam tradisional bertemu dengan pola pikir modernitas. Dalam kalimat tersebut, tokoh Alif tidak sepenuhnya memiliki pemikiran barat. Tetapi, tokoh Alif juga tidak menolak modernitas. Melainkan, Alif menciptakan hibriditas yang bisa membuat ia beradaptasi dan menyesuaikan dirinya di lingkungan yang kompleks. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu hibriditas budaya. Menurut Singh, hibriditas budaya yaitu respon terhadap budaya barat yang diadaptasi dengan cara timur.
Hibriditas budaya bisa meliputi seni, musik, mode, masakan, dan yang lainnya. Contohnya, dalam kalimat novel Negeri Lima Menara, yaitu, bagi kita di sini, seni penting untuk menyelaraskan jiwa dan mengekspresikan kreativitas dari keindahan. Sebuah hadis mengatakan, Innallaha jamil wa huwa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Pada kalimat tersebut terdapat kata seni. Seni di sini merupakan interpretasi yang identik dengan budaya dari barat. Tetapi pada kalimat selanjutnya terdapat nilai-nilai Islam dalam kalimat tersebut, yaitu pada kata hadis mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, teman-teman, penggabungan kedua nilai ini, yaitu nilai barat dengan nilai Islam. Tokoh tersebut tidak menolak adanya budaya luar, tetapi menyesuaikannya dengan nilai timur. Jadi tokoh tersebut tidak mengintimidasi budaya barat dan tetap mempertahankan budaya timurnya. Nah, itu dia teman-teman dari adanya hibriditas. Kemudian selanjutnya ada mimikri dalam teori postkolonial. Mimikri merupakan peniruan gaya, meniru gaya hidup barat. Mimikri merupakan perbedaan kemampuan antara yang ditunjukkan dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Mimikri dilakukan dengan tujuan supaya mereka itu bisa dicirikan dengan kolonial, supaya mereka mirip dengan kolonial. Maka dari itu, bangsa terjajah akan menyesuaikan dirinya dengan budaya yang dibawa oleh kolonial. Analisis mimikri dalam novel. Contoh kalimat mimikri dalam novel tersebut bisa teman-teman baca ya di sini. Pada kalimat tersebut menggambarkan sebuah pertemuan antara tokoh utama yaitu Alif dengan teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu. Mereka mengenang tradisi lama yaitu minum kopi dengan memakan makanan atau cemilan. Pada kutipan tersebut terdapat adanya peniruan budaya luar yang dimana tradisi ngopi dengan makrunah atau makanan tradisional seperti kue dan kacang sukro. Hal itu merupakan identik dengan simbol budaya Indonesia yang sederhana dan melokal. Namun, kini tokoh Alif dan teman-temannya, tradisi tersebut diganti dengan tradisi yang biasa dilakukan di barat, khususnya di London, yaitu tradisi minum kopi yang panas disertai dengan kofta, kebab, dan kacang pistachio. Tokoh Alif dan teman-temannya sudah meniru gaya hidup di barat. Tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi lama yang sudah mereka rindukan, yaitu berkumpul sambil makan dan minum kopi. Hal ini terjadi karena penyesuaian budaya atau tradisi yang dilakukan di barat, khususnya di London. Ambivalensi merupakan suatu fenomena menerima atau menolak terhadap suatu hal akibat adanya proses pertukaran budaya. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh dari analisis ambivalensi dalam novel. Contoh-contoh ambivalensi dalam novel Negeri Lima Menara. Teman-teman bisa dilihat di sini ya, bisa dibaca. Ada 3 contoh. Yang pertama, kalimat yang pertama, tapi Ambo tidak berbakat dengan ilmu agama. Ambo ingin menjadi insinyur dan ahli ekonomi. Kemudian kalimat kedua, Ama, kalau memang harus sekolah agama, Ambo ingin masuk pondok saja di Jawa. Tidak mau di Bukit Tinggi ataupun di Padang. Kemudian kalimat yang ketiga, bukannya gembira,
Tapi ada rasa nyeri yang aneh bersekutu di dadaku mendengar persetujuan mereka. Hal ini jelas bukan pilihan utamaku. Bahkan aku sendiri belum yakin betul dengan keputusan ini. Nah, teman-teman, ketiga contoh tersebut merupakan contoh dari ambivalensi. Kutipan-kutipan di atas diucapkan oleh tokoh Alif dalam dialog dengan amaknya atau dengan ibunya. Pada kutipan pertama, Alif menunjukkan adanya penolakan pada pilihan ibunya untuk masuk sekolah agama atau pesantren, karena hal itu tidak sesuai dengan keinginan Alif. Alif mengakui tidak berbakat dengan ilmu agama. Adanya ketidakcocokan antara bakatnya yang lebih condong ke ilmu duniawi daripada ilmu agama yang diinginkan oleh ibunya. Namun, pada dialog kedua dan ketiga, Alif mulai menerima tawaran ibunya untuk masuk pesantren. Meskipun Alif juga mengungkapkan bahwa ia terpaksa melakukannya dan mengambil keputusan secara setengah hati, karena keinginan ibunya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Meskipun begitu, Alif tetap menurutinya. Tidak terasa dari pembahasan awal sampai akhir sudah selesai. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Novel Negeri Lima Menara menggambarkan masyarakat Indonesia yang berada di antara tradisi lokal dan juga modernitas global. Pada novel ini terdapat hibriditas yang terlihat dari bahasa, budaya, dan pola pikir tokoh yang mencampurkan unsur-unsur lokal Islam dengan unsur-unsur dari Barat. Pada novel ini juga terdapat mimikri. Mimikri ini tergambar melalui peniruan gaya hidup Barat sebagai bentuk adaptasi. Kemudian ada ambivalensi. Ambivalensi juga tampak dari konflik batin tokoh utama tadi antara menerima dan menolak dari perjalanan hidupnya untuk menentukan mimpinya. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bagaimana identitas masyarakat pasca kolonial terus berproses dalam mencari keseimbangan antara nilai-nilai asal dan juga pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mencantumkan daftar pustakanya yang telah saya gunakan, rujukan-rujukan yang saya gunakan untuk penelitian ini. Teman-teman bisa menganalisisnya, teman-teman bisa mencermati daftar pustaka ini. Baik teman-teman semuanya, bagaimana? Apakah teman-teman semua paham dengan hasil penelitian saya? Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tidak terasa, dari awal sampai akhir penjelasan sudah selesai. Semoga materi ini terus bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Salsa Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.